Bonjour, selamat siang. Nama saya Reza Nurizki, dosen program studi Diploma 4 Pengelolaan Konvensi dan Acara, jurusan Perjalanan, Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang merupakan salah satu instrumen penilaian dalam sertifikasi dosen. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bahasa Prancis Dasar, yang merupakan salah satu mata kuliah bahasa asing pilihan di program studi pengelolaan konvensi dan acara dengan bobot 2 SKS dan diajarkan pada mahasiswa semester 1. Mata kuliah Bahasa Prancis Dasar merupakan pengantar bahasa Prancis bagi mahasiswa pengelolaan konvensi dan acara yang merupakan para pemula murni atau grand débutant dengan kemampuan dasar bahasa Prancis secara lisan dan tulisan untuk mencapai sasaran capaian setara dengan level A1. Tema yang dibahas merupakan tema kehidupan sehari-hari, mulai dari perkenalan diri, keluarga, kegiatan rutin, waktu, tempat tinggal, kota, dan petunjuk arah. Pembelajaran menggunakan pendekatan komunikatif atau approach komunikatif sehingga setiap struktur bahasa langsung dilatihkan dalam situasi tutur nyata. Wawasan budaya Prancis dan negara Frankofon diintegrasikan pada setiap tema dan contoh pemakaian bahasa sedapat mungkin dikaitkan dengan situasi pelayanan tamu dan penyelenggaraan acara sebagai bekal awal bagi mahasiswa program studi pengelolaan konvensi dan acara. Mata kuliah ini diajarkan dengan mengacu pada 4 aspek utama, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu melafalkan bunyi, kata, dan kalimat dalam bahasa Prancis sesuai dengan kaidah fonetik dasar, serta membaca teks pendek dengan intonasi yang tepat. Kedua, mahasiswa mampu menerapkan struktur gramatikal bahasa Prancis dalam kalimat sederhana. Tiga, mahasiswa mampu memahami informasi pokok dari wacana lisan dan tulisan sederhana mengenai tema kehidupan sehari-hari. Keempat, mahasiswa mampu berinteraksi lisan secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang lazim, yaitu memperkenalkan diri, bertanya dan memberikan informasi, menyatakan kebutuhan, keinginan, dan pendapat. Yang kelima, mahasiswa mampu menulis tulisan pendek atau teks pendek yang sederhana berupa biodata, pesan, kartu pos, surat atau email singkat dengan ejaan dan tanda diakritik yang tepat. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menunjukkan sikap terbuka dan santun terhadap budaya Prancis dan Frankofon dalam berkomunikasi. Materi yang diajarkan pada mata kuliah bahasa Prancis dasar ini diantaranya adalah 1. Bahasa Prancis sebagai bahasa internasional dan Frankofoni. 2. Alfabet dan bunyi khas dalam bahasa Prancis. Ketiga, kata kerja dasar pembentuk kalimat. 4. Bilangan, jam, hari, bulan, dan tanggal dalam kalimat sederhana. Kelima, kalimat dengan verba beraturan OR. Dan 6. Kalimat negatif dan kalimat tanya dengan pertanyaan tertutup. Kemudian akan ada ujian tengah semester. Selanjutnya dilanjutkan dengan menyatakan kesukaan, mendeskripsikan keluarga, mendeskripsikan ciri fisik serta sifat seseorang, menceritakan kegiatan sehari-hari dengan verba pronominal, menceritakan kebiasaan dengan kata kerja frekuensi, mendeskripsikan tempat di suatu kota atau daerah, menanyakan dan menunjukkan arah, dan diakhiri dengan ujian akhir semester. Saya selalu mengaitkan isi pembelajaran saya dengan kompetensi utama mahasiswa saya, yaitu bidang pengelolaan konvensi dan acara agar lebih aplikatif sebagai mata kuliah penunjang vokasi siswa. Berikut adalah cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah Bahasa Prancis Dasar. Selamat menyaksikan. Bonjour, bonjour à tous. Apa kabar semua? Bonjour. Bonjour. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah, voilà, bonjour, ça va? Ça va bien, merci.
Voilà, ça va bien, merci. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi bahasa Prancis dasar untuk mahasiswa semester 1 program studi pengelolaan konvensi dan acara dengan mata kuliah bahasa Prancis dasar, kemudian mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk pemula ya bahasa Prancis. Nah, dari teman-teman di sini ada yang dari pertemuan terakhir kemarin kita belajar bahwa peran bahasa Prancis ya di dunia ini termasuk bahasa yang internasional dan ternyata memang Itu bahasa pun Prancis tidak hanya digunakan digunakan di negara lain selain di Prancis yang ada di Eropa ya. Oke. Dari situ kita akan lanjutkan materi pertemuan kita pada hari ini. Kita akan bahas terkait dengan l'alphabet, l'appellation des mots, et les salutations. Apa saja sih sebetulnya hal tersebut? Yang kalau kalian lihat di sini, yaitu kita akan belajar terkait dengan alfabet dan bunyi khas dalam bahasa Prancis. Kemudian ada ejaan kata atau appellation, l'appellation des mots, dan les salutations atau ungkapan salam dan kesantunan dasar dalam bahasa Prancis. Oke, Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu akan mengenal alfabet. bahwa Sebelumnya jumlah saya akan tanya, alfabet dalam bahasa Prancis sama sebetulnya dengan bahasa Indonesia, total ada 26, dan kita akan belajar bagaimana cara menyebutkan ke-26 huruf tersebut dengan pelafalan yang benar, kemudian epelation atau mengeja nama dan kata-kata sederhana bersama aksongnya, apa sih sebetulnya itu aksong, kita akan pelajari hari ini, dan dia kritik atau tanda bunyi khusus yang bunyi dalam bahasa Prancis apa saja, dan terakhir yaitu terkait dengan salam dan kesantunan dalam bahasa Prancis sendiri sekaligus eh, aplikasinya dalam dunia event di program studi pengelolaan konvensi dan acara. Oke, kita akan mulai dari yang pertama yaitu terkait dengan kalian alfabet akan saya minta tadi yang untuk disebut. mendengarkan audionya terlebih dahulu terkait dengan alfabet-alfabet dalam bahasa Prancis tersebut. Oke, sebentar saya akan putar audionya. Leçon 1. 2. Écoutez et répétez. Oke, apakah suaranya sudah terdengar audionya Terdengar, tadi? Pak. Oke, Terdengar, malah Pak. sambil melihat di layar, kalian boleh didengarkan bagaimana sih sebetulnya pelafalan alfabet dalam bahasa Prancis. Saya lanjutkan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, sudah terdengar semua ya alfabet-alfabetnya dalam bahasa Prancis. Wala, dari audio yang kalian dengarkan tadi, kira-kira sebetulnya alfabet dalam bahasa Prancis dengan bahasa Indonesia ada kemiripan atau tidak? Ada Bapak. Oke, wala, ada apa saja sih sebetulnya yang miripnya? Alfabet apa saja yang menurut kalian mirip dengan bahasa Indonesia? Ada A, Bapak. Ada B, Oke, lalu C, lalu D, oke, oke. lalu F, lalu Mhm. I,
lalu K, L, N, Mhm. N, Oke. P, S, T. Oke. Malah secara umum berarti sebetulnya alfabetnya sudah kalian lihat bahwa ada banyak kemiripan dengan bahasa Indonesia ya? Malah. Malah. Nah, oleh karena itu sebetulnya akan kita pelajari lebih mendalam, ada beberapa alfabet yang memiliki bunyi yang berbeda dengan Indonesia. Kita akan coba drill terlebih dahulu. Oke? Sambil mengingatkan, walah, kalau kalian mau sapa saya, kalian bisa gunakan kata monsieur ya, yang seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin. Monsieur. Oke. Oke, kita lihat yang pertama. Boleh dilihat ada bunyi e. Walah, ini ada huruf yang perlu perhatian khusus. Yang pertama itu bunyi e. Ketika kalian bilang beri dalam bahasa Indonesia, e, e-nya pendek, e. Kemudian yang kedua ada bunyi j, jadi bukan g tapi j. Kemudian setelah itu ada bunyi ash, ash untuk huruf h, ash. Oke, jadi tidak dibaca h tapi ash. Dan hati-hati, huruf h ini tidak pernah dibunyikan kalau misalnya dalam kata-kata. Jadi ada harus tertulis tetapi tidak dibunyikan. Kemudian ada bunyi j, j untuk huruf j, j. Kemudian, nah ini kita coba bareng-bareng, ada bunyi Oke, mungkin teman-teman di sini juga boleh sebutkan R, R. Bedanya dengan Indonesia, kalau Perancis kalian digetarkan dari anak tekak atau dari belakang tenggorokan. R, R. Oke. Kemudian ada U, U. Nah, U-nya kenapa berbeda? U dalam bahasa Prancis, mulut kalian mulut U, tapi lidahnya lidah I. Jadi U, U. Oke. U. Dan terakhir ada bunyi Y. Y. Walah, kenapa sih sebut Y? Karena sebetulnya Y ini adalah huruf yang diserap ke dalam bahasa Prancis tapi berasal dari bahasa Yunani. Dan Yunani dalam bahasa Prancis itu disebut dengan grek. Maka itulah kenapa kita sebut dengan Y. Oke. Di antara teman-teman di sini ada yang ingin coba mungkin 7 huruf atau berapa huruf yang ada di sini untuk dapat dilafalkan? Ada yang ingin coba melafalkan? Kemal mungkin ingin coba lafalkan Kemal untuk huruf eh, yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Eh, I, 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 oke. Très bien, bagus. Oke. Hasya mungkin ingin coba lafalkan bunyi huruf R. Mungkin yang kalau di Indonesia R, di bahasa Perancis jadi apa? R, Wala, répétez, diulang. R, R, betul. Merci beaucoup. Wala, terima kasih. MG, Wala, Kanita mungkin bisa dibacakan bunyi huruf G dalam bahasa Prancis jadi apa? Z, J, Z, J. Z, Oke. J, jadi Z-nya tebal ya. J, Z, J. Oke, merci. Oke. Wala, itu kemudian ada yang ingin coba bunyi yang lain? Oke, Naila mungkin ingin coba, silakan. Yang H ya Pak. Boleh, Ash. silakan. Oke, Ash. répétez. Ash. Ash. Très bien. Oke. Très bien. Oke. Ya. Rahma mungkin ingin coba, silakan. boleh Pak. Yang Oke. J, Dibacanya apa? J, J.
Voilà. J. 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 Oke, très bien. Merci beaucoup. J. Oke, jadi ini ada 7 huruf yang memiliki perhatian khusus karena bunyinya berbeda dengan bunyi dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, untuk kalian dapat diperhatikan lebih ya untuk huruf-huruf tersebut. Oke, dari situ kenapa sih kita harus mengetahui bagaimana pelafalan atau pelafalan bunyi-bunyi huruf dalam bahasa Prancis? Karena salah satu tujuannya adalah kita dapat mengeja atau dalam bahasa Prancis kita sebut dengan l'appellation. Oke, l'appellation. Mengeja, mengejanya sendiri itu mengeja nama orang, nama kota, atau kata-kata benda lain dalam bahasa Prancis. Nah, contohnya ada satu kata di sini, ada nama orang, namanya Marie. Marie, oke. Comment ça s'écrit? Voilà, comment ça s'écrit Marie? Comment ça s'écrit ini yaitu tanda cara kalian untuk bertanya bagaimana sih cara penulisannya Marie? Comment ça s'écrit Marie? Voilà. Comment ça s'écrit Marie? Ça s'écrit M A R I E. Oke. M A R I E. Voilà, untuk bertanya bagaimana cara penulisannya Marie, M-A-R-I-E. Nah, sekarang saya coba bertanya di sini ada Naila. Naila, comment ça s'écrit Naila? N Oke, A oke, Y oke, L oke. A. Merci beaucoup. Voilà. Masih. N-A-Y-L-A. Oke. Satu lagi, saya mencoba Kemal. Comment ça s'écrit Kemal? A, Mhm. E, Oui. M, Oke. A, L. Bravo. Voilà. K-E-M-A-L. Kemal. Voilà. Merci beaucoup. Oke. Nah, selain kata comment ça s'écrit, kalian pun bisa gunakan kalimat vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler. Voilà. Voilà, vous pouvez appeler, voilà, par exemple, contohnya ketika kalian ada nama René, voilà, comment ça s'écrit René? Atau vous pouvez appeler René, vous pouvez appeler René, oke. Kalau kalian lihat René di sini, secara umum kita tahu ada R, E, N, E, E. Nah, ada yang berbeda nih di sini. Kok ada tandanya sendiri ya di E yang pertama, apa sih sebetulnya ini? Wah, di sini tertulis bahwa ini adalah aksen aigu. Apa sih sebetulnya aksen aigu? Wah, kita lihat dalam bahasa Prancis ada beberapa tanda atau les signes diakritik, tanda diakritik yang dituliskan di atas hurufnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membedakan bunyi di huruf tersebut. Contohnya, kita lihat di sini ada aksen aigu, tulisannya aksen aigu, tapi dibacanya aksen aigu. Aksen aigu sendiri itu memiliki diakritik. Jika ada diakritik di atasnya, maka bunyinya bukan E, tapi menjadi E. Contohnya ada dalam kata cafe, étudiant. Oke? Selain ada aksen aigu, nah aksen aigu memiliki tanda bunyi yang naik ya. Cafe, étudiant. Tanda bunyi yang kedua ada aksen grave. Aksen grave. Grave sendiri itu untuk bunyi yang lebih turun. Voilà. Dan bedanya adalah kalau tadi aksen aigu E biasa, E. Kalau aksen grave itu E. Voilà. E. E-nya lebih terbuka. Voilà, bibirnya kalian lebih terbuka. Contohnya ada dalam kata très. Voilà, très. Oke, très. Nah, ini akan ada di huruf E, aksen grave, A aksen grave, dan U aksen grave. Yang ketiga ada aksen circonflex. Aksen circonflex yang bentuknya seperti topi. Ada di atas huruf A, E, I, O, dan U. Nah,
di A, I, E, O, U ini sebetulnya kalian gunakan bunyinya agak lebih dipanjangkan. Contohnya ada dalam kata hotel, fête, il. Malah cara bacanya agak sedikit dipanjangkan. Dan yang keempat ada sedi. Sedi ini adalah C yang memiliki ekor di bawahnya. Malah. Dan sedi contohnya ada dalam kata français, kemudian garçon. Kalau tanpa sedi, maka dia dibacanya menjadi onke dan garçon. Malah. Karena ada ekornya, maka kita baca menjadi français garçon. Garçon. Oke? Dan yang terakhir ada tema yang titik 2 di atas di kata-kata tujuannya apa? Untuk membaca dua vokal yang dibaca terpisah. Contoh katanya ada dalam kata Noel, kemudian naif. Oke? Nah, bagaimana cara membaca tanda diakritik ini dalam pelafalan atau dalam pengejaan? Contohnya, walah ini kalian sudah tahu mungkin ya, di sini ada pemain bola yang paling terkenal di Prancis, ada Mbappe. Nah, Mbappe sendiri dia memiliki diakritik di atas huruf E-nya, walah cara pelafalannya atau cara ejanya yaitu comment ça s'écrit Mbappe? Ça s'écrit M B A 2P. Walah, kalau kalian bilang 2P, kalian bisa gunakan 2P dan E accent aigu. E accent aigu. M, B, A, 2P, E accent aigu. Oke? Nah, dari sini saya coba deh minta ke Kanita. Walah, Kanita boleh di comment ça s'écrit Hermès, Kanita? Ça s'écrit H, E, R, M, E accent grave, S. Merci beaucoup. Voilà, E accent grave. Oke. H, E, R, M, E accent grave dan salah satu contoh bentuk aplikasinya apa sih sebetulnya kalau dalam bidang acara, bidang pengelolaan acara, contohnya dalam kalian sebagai satu, misalnya kalian tergabung dalam divisi registrasi yang akan menyambut tamu dalam sebuah acara dan kebetulan tamunya adalah tamu dari Prancis. Nah, bagaimana cara menyambut tamunya tersebut? Di sini ada contoh dialog sederhana antara resepsionis dan invité. Oke, resepsionis di sini kalian tahu sendiri bahwa ini adalah penerima tamunya dan invité itu adalah tamunya. Oke, di sini ada contoh dialognya. Ada yang saya coba menjadi ada yang ingin menjadi resepsionis? Anita mungkin bisa jadi resepsionis? Oui, monsieur. Oke, voilà. Dan saya jadi invité terlebih dahulu ya di sini. Kita akan coba untuk latihan. Oke, allez-y, boleh Kanita dimulai. Bonjour, madame. Bienvenue. Votre nom, s'il vous plaît. Comment ça s'écrit? Je m'appelle Léa. Ça s'écrit L-E-A. Merci beaucoup. Bonne journée, madame. De rien. Bonne journée. Oke, kira-kira dari sini kita akan kalian akan mendapat, wala dari situ kalian pun akan dapat menirukan alfabet dan latihan-latihan yang akan kalian dapat lakukan sendiri di beberapa situs daring yang nanti akan saya bagikan di LMS juga. Dari situ kalian akan mempelajari, yang pertama kalian dapat melakukan latihan secara mandiri di rumah untuk menirukan alfabet. Malah, yang kedua kalian akan latihan mandiri di rumah untuk epellation atau mengeja kata-kata dalam bahasa Prancis. Dan juga tadi yang sudah kita pelajari,
jeu de rôle atau bermain peran sebagai resepsionis dan tamu. Malah, jadi kalian dapat mempelajari di tautan-tautan yang akan saya bagikan di Edling nanti ya, situs Edling atau situs LMS kampus. Jadi dari situ nanti kalian akan pelajari atau secara mandiri di rumah bagaimana cara menirukan alfabet, melafalkannya, dan kemudian mengejanya kembali secara individu dengan latihan-latihan yang mirip kuis interaktif. Jadi nanti kalian akan lebih coba untuk dipelajari di situ. Oke. Nah, selain aksesoris tersebut, saya memberikan tugas untuk kalian bahwa dari pertemuan kali ini kalian akan merekam sebetulnya yang pertama rekam audio 30 detik dari latihan yang tadi kalian pelajari, kemudian di drill menggunakan latihan secara daring. Saya minta kalian untuk tugas mandiri, yaitu menyebutkan 26 alfabet bahasa Prancis dan eja nama lengkap kalian sesuai dengan alfabet dalam bahasa Prancis, dan rekam audionya dengan maksimum durasi 30 detik. Dan yang kedua, kalian akan secara berpasangan, tugas kelompok secara berpasangan, kalian harus merekam audio selama 60-120 detik dengan situasi antara resepsionis dan invité atau resepsionis dan tamu dalam satu kegiatan. Oke, dan tolong dapat diunggah tugas tersebut ke dalam MS Edling paling lambat hari Minggu, karena kelas kita mulai hari Senin, maka hari Minggu di minggu depan sebelum kelas pertemuan berikutnya kalian harus upload, diunggah tugas kalian ke dalam Edling tersebut. Oke, voilà. Penilaiannya bagaimana? Nanti akan kita lihat bahwa dari tugas tersebut saya akan menilai pelafalan alfabet kalian, bunyi khas dalam bahasa Prancis seperti apa, ketepatan mengeja atau epilation, dan pemilihan salam dan kesantunan yang bahasa Prancis yang sesuai dengan yang kalian pelajari pada hari ini. Oke, dari situ apakah ada pertanyaan dari teman-teman di sini? Apakah ada yang ingin tanyakan terkait dengan huruf-huruf atau bunyi-bunyi bahasa Prancis yang sudah kalian pelajari hari ini? Cukup, Apakah Mas. sudah cukup jelas? Oke, Walah, sudah cukup jelas. Jadi jangan lupa tadi latihan mandiri silakan untuk kalian lakukan, dan juga tugas-tugasnya silakan untuk dapat dikerjakan ya untuk sebelum pertemuan kita minggu depan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak atas kehadiran kalian pada hari ini. Merci beaucoup de votre attention. Kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan ya. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah berkenan menyaksikan video pengajaran yang telah saya buat. Saya berharap video ini dapat menjadi bagian dari proses belajar yang bermakna bagi saya dalam menjalani profesi sebagai seorang dosen. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au revoir.